Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya ada di kantor saya ya, di Danau Situ Lebakwangi, 7 hektar. Kantor saya ini sekarang diambil alih oleh pemerintah menjadi danau Desa Pemekarsari. Apa namanya itu? Desa wisata. Ini desa wisata ya. Itu ada bebek-bebekan di belakang saya itu. Desa wisata dulu diresmiin sama Erick Thohir, Menteri BUMN, sama Adian Apitupulu. Oh, di ujung sana rumahnya Adian Apitupulu, anggota DPR pusat. Nah, saya mau bahas, oh iya, ini selamat datang di channel baru ya, namanya Guru Ngaji Ngompol, Guru Ngaji Ngomong Politik ya. Meneruskan tradisi ngomong politik di pesantren Jolali yang diblokir selama 90 hari sama YouTube gara-gara muat gambar-gambar Ade Armando dikebukin nyaris tewas. Sekarang kita membangun channel baru ya, namanya Guru Ngaji Ngomong Politik, khusus politik aja yang di channel ini. Silakan dibantu untuk di subscribe, like, and share ya. Share itu maksudnya dikirim ke grup-grup yang Anda punya. Saya mau bahas apa ya? Oh ya, bahas ini aja, Yakut ya, Yakut yang sangat benci ya terhadap HTI dan ini Front Pembela Islam ya. Musuhnya waktu dia jadi ketua Banser itu, dia HTI harus dilawan, FPI harus dilawan, dan akhirnya berhasil dibubarkan oleh pemerintah ya, HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dan juga Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizik, dan Habib Riziknya sekarang dipenjara dan 6 anak buahnya dibunuh ya, oleh negara ya. Dan pembunuhnya polisi dari Polda Metro Jaya itu kemudian divonis lepas oleh pengadilan dengan alasan mereka terbukti melakukan pembunuhan tindak pidana dan tidak bisa dihukum karena membela diri ya. Caranya membela diri yang melepaskan tembakan dan juga melakukan penyiksaan ya terhadap 6 anggota Laskar Front Pembela Islam. Ada 19 peluru yang terbagi rata, kira-kira gitu ya, terbagi rata di tubuh para syuhada ya, 6 syuhada dari anak-anak milenial pengawal Habib Rizik, yaitu Laskar Front Pembela Islam ya. Itulah kondisinya. Ada ketidakadilan, dan di Yakut kemarin mengeluarkan pernyataan lagi bahwa jejak-jejak HTI yang sudah dibubarkan itu masih ada di masyarakat, termasuk gerakan dari Front Pembela Islam masih ada di masyarakat. Ya tenang aja, orang yang anggotanya banyak ya bergerak mereka, meskipun ormasnya sudah dibubarkan. Kan bukan ini, mereka bukan organisasi terlarang seperti PKI kan, ya kan? Mereka orang-orang Islam. Di Front Pembela Islam itu banyak orang-orang soleh, ya kan? Dan juga di HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, itu banyak orang-orang yang ahli Quran, yang hafal Quran. Ketuanya aja ormas dari HTI itu hafal Quran. Belum tentu orang Banser ada yang hafal Quran, ketuanya maksudnya. Kenapa sih Yakut itu kok benci bener sama orang Islam? Terus katanya jadi Banser itu harus jadi garda terdepan ya, di bangsa ini untuk menjaga NKRI. Terus yang saya heran tapi bisa dijelaskan Rocky Gerung, jadi ada orang-orang yang menjual isu toleransi ya, menuduh orang lain intoleran dan radikal. Itu sebenarnya ujungnya adalah donasi untuk nyari duit ya, untuk mengajukan proposal
ke cukong-cukong katanya, ya, sehingga dapat apa? Dapat duit dengan jualan bahwa kelompok lain itu intoleran, ya. Jadi orang-orang yang oligarki itu, orang minoritas itu merasa terancam karena disebarkan isu itu oleh orang-orang Islam sendiri, jualan toleransi, ujungnya sih ngajukan proposal dan dapat duit. Tadinya saya juga curiga, ini kenapa sih kok ada orang Islam benci dengan HTI, benci dengan Front Pembela Islam, dan kemudian menjual isu apa khilafah. Emang kenapa sih khilafah? Kan wacana boleh, nggak apa-apa kan, ya kan. Terus kemudian jadi musuh bersama oleh ormas tertentu, ya. Konon kata Syah Ganda dulu, Habib Rizik itu ditawari untuk membubarkan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dananya 1 triliun kata Syah Ganda di videonya itu. Dan dia tahu katanya orangnya yang mau ngasih 1 triliun itu. Terus Habib Rizik Syihab itu nggak mau ngambil proyek itu, proyek pembubaran front HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, meskipun dananya luar biasa, gila-gilaan, 1 triliun, nolnya 12. Bukan miliar. 1 miliar ada 1 miliar ada 1000 miliar, 1 triliun, nolnya 12. Nggak mau. Akhirnya HTI dibubarkan oleh siapa? Ya oleh orang-orang yang ngambil proyek itu, dengan mengatasnamakan pemerintah, pada akhirnya membubarkan, ya. Siapa lagi kalau nggak itu yang membubarkan? HTI, ya kan. Terus akhirnya Front Pembela Islam juga dibubarkan sekalian. Jadi ini ada desain, ya. Terus yang dijual adalah isu-isu radikalisme, radikal dan intoleran, ya kan. Jadi jualan toleransi untuk dapetin donasi, untuk dapetin duit, ya. Ya, kita sayangkan, ya, satu permainan politik yang kotor, ya, hanya untuk kepentingan kelompok tertentu dan kepentingan uang, ya, kepentingan bisnis tertentu dengan menjual isu-isu seperti itu, ya. Dan akhirnya masyarakat secara sosial tetap terbelah, ya, karena sengaja dibelah dengan orang-orang yang menjual isu toleransi dan dapat duit, ya, dari orang-orang yang berkepentingan, yang ditakut-takuti seolah-olah umat Islam itu berbahaya. Padahal kita mayoritas umat Islam, ya, nggak apa-apa. Minoritas juga nggak diapa-apain, nggak dibunuh, ya. Jadi takut sendiri, ya, dan kemudian ditakut-takuti oleh kelompok Islam tertentu, oleh ormas tertentu untuk mendapatkan dana tertentu. Aduh, kita ini sebagai rakyat, terutama saya, ternyata isu toleransi itu dijual ke sana kemari dengan menyudutkan umat Islam sendiri untuk mendapatkan keuntungan pribadi, mendapatkan keuntungan kelompok dan keuntungan kepentingan politik tertentu, ya. Ini moga-moga nanti bisa diakhiri, ya, cara-cara kotor seperti ini, dan pada akhirnya terbuka kok siapa yang bermain. Ya oligarki itu di belakangnya, yang dia itu juga punya kepentingan dan juga dia dijadikan semacam sapi perahan, sekaligus dia mengendalikan atau menaikkan dan menurunkan penguasa-penguasa di berbagai level di daerah hingga ke atas itu, karena uang mereka berlimpah. Dan jarang sekali pejuang-pejuang, ya, di antara bangsa kita yang berjuang bukan karena uang tapi karena idealisme. Dan pejuang-pejuang yang karena idealisme itu rata-rata dijebloskan ke penjara oleh kaki tangan oligarki. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.